Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Jadi kali ini materi matematika kita berjudul himpunan. Simak baik-baik ya. Konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, atau suku Dayak, suku Batak, dan lain-lainnya. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan loh. Nah, bagaimana sih membedakannya? Kita bisa lihat contoh di bawah ini. Contoh himpunan, himpunan warna pelangi. Kita bisa menyebutkan himpunan warna pelangi itu merah, kuning, hijau, dan biru. Sedangkan yang kedua adalah himpunan bilangan prima antara 1 sampai 10. Yaitu terdiri dari angka 2, 3, 5, dan 7. Nah, kita lihat contoh bukan himpunan. Himpunan lukisan yang menarik. Mengapa ini tidak disebut bukan himpunan? Karena kata menarik menurut orang itu berbeda-beda. Dari sudut pandang orang, berbeda-beda kata menarik itu. Setelah itu, ada himpunan orang pintar. Nah, sama, begitu pun juga orang pintar. Tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Nah, menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Keempat, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, cara pertama, yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Kita lihat contohnya. A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan, kita sebutkan nih anggota-anggotanya. Bilangan prima antara 10 dan 40 itu ada apa saja? Cara menulisnya, A sama dengan kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37, tutup kurawal. Begitu, kita sebutkan anggota-anggotanya. Selanjutnya, cara kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Kita lihat contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Apabila kita menyebutkan anggotanya, maka kita menggunakan cara pertama ini, yaitu menyebutkan anggota-anggotanya. Sedikit informasi. Pertama, himpunan semua bilangan asli dinotasikan A besar. Contohnya, anggota A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kedua, himpunan semua bilangan caca dinotasikan C besar. Anggota C besar sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketiga, himpunan semua bilangan bulat dinotasikan B besar. Anggotanya B besar sama dengan kurung kurawal, titik-titik, koma, min 3, min 2, min 1, pos 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang keempat, himpunan semua bilangan real dinotasikan R besar. Contoh bilangan realnya, tutup kurung kurawal 3, 2/3, 3/4, 0,45. Selanjutnya, cara ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, seperti ini, kurung kurawal, X, garis P dalam kurung X, tutup kurung kurawal, di mana X mewakili anggota dari himpunan, dan P dalam kurung X menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain, seperti Y, Z, dan lain-lain. Maksudnya bagaimana sih? Begini kawan-kawan, kita lihat contoh. Misalnya, A sama dengan, himpunan A sama dengan, dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya seperti ini. A dalam A sama dengan kurung kurawal X, garis X kurang dari 6. Dan X merupakan himpunan bilangan asli.
Dibaca, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi begini penulisannya teman-teman. Setelah itu, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulisnya menjadi A sama dengan kurung kurawal X garis 10 kurang X kurang 40, koma X himpunan bilangan prima. Jadi, karena ini di antara 10 dan 40, maka X-nya itu berada di tengah. X, cara bacanya, X antara 10 dan 40. X merupakan himpunan bilangan prima. Begitu ya kawan-kawan. Selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinotasikan dengan simbol seperti ini, atau kurung kurawal, tapi tidak ada angka huruf. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, memang tidak ada ya, misalkan 3. 3 itu bilangan ganjil, tapi dia tidak bisa dibagi 2. 5 tidak bisa dibagi 2. Semua bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2. Maka A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan kurung kurawal yang kosong karena tidak punya anggota, atau B sama dengan 0. Seperti ini simbolnya kawan-kawan. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S besar. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U besar. Kita lihat contohnya ya kawan-kawan. Misalkan himpunan A sama dengan kurung kurawal 3, 5, 7, dan 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil. Mengapa? Karena angka 3, 5, 7, dan 9 itu merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya kita bisa tuliskan S sama dengan bilangan asli. Mengapa? Karena keempat angka ini masuk ke dalam bilangan asli. S sama dengan bilangan cacah. Begitupun juga keempat angka ini masuk ke dalam bilangan cacah. Dan terakhir S sama dengan bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S sama dengan bilangan prima. Mengapa? Karena ada angka yang bukan termasuk bilangan prima. Angka nomor 3, 5, 7. Tapi 9 itu bukan termasuk bilangan prima. 3, 5, dan 7 itu termasuk. Oke, contoh selanjutnya adalah tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah S sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil, dan S sama dengan bilangan cacah, S sama dengan 10 bilangan asli pertama. Kita bisa lihat pertama nih, bilangan ganjil. Iya betul, 1, 3, 5, dan 7 termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya bilangan cacah. Betul, 1, 3, 5, dan 7 termasuk bilangan cacah. Dan 10 bilangan asli pertama. 1, 3, 5, 7 termasuk 10 bilangan asli pertama. Selanjutnya di sini ada soal. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Ada 3 soal yang beranak. Dan semua penjelasannya sudah dijelaskan tadi di sebelumnya. Terima kasih telah mendengar dan memperhatikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.